Tuhan, kami bersyukur pada malam ini kami boleh berkumpul bersama untuk berdoa. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami, Allah yang hidup, yang mendengar doa dan yang menjawab doa. Kami percaya doa kami tidak sia-sia, Engkau mendengar dan mengabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami sebentar mau belajar firman-Mu. Tuhan juga urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Malam ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema, yaitu belajar dari gereja Efesus yang ada di dalam kitab Wahyu. Kembali kepada kasih yang semula. Saya mengajak saudara membuka Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Saya sudah siapkan di layar firman Tuhannya. Firman Tuhan berkata demikian, Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat bersabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka dan menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatmu. Jika engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara, ada cerita sepasang suami istri dan ini tentu cerita fiktif. Sang suami sebenarnya dipandang dari sudut manusia adalah seorang suami yang baik dan bertanggung jawab. Dia mencukupkan segala kebutuhan keluarganya. Dia juga rajin membawa seluruh anggota keluarganya jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian dia bertanggung jawab mencukupkan kebutuhan sekolah anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah baik, dan bahkan kalau sempat dia akan menjemput, mengantar anaknya. Nah saudara sekalian, dipandang dari sudut manusia, suami ini baik. Tapi istrinya merasa sangat tersiksa dan istrinya sangat tidak senang kepada dia. Kenapa saudara sekalian? Ternyata suami ini dia tidak hanya mencintai istri yang ada di rumahnya. Dia juga mencintai sekretarisnya. Nah saudara, itu namanya cinta yang mendua. Saudara, kita tahu bagaimana perasaan istri seperti itu, tentu dia tidak mau berbagi cinta. Nah kalau kita memahami kondisi seperti itu, maka kita juga akan memahami perasaan Tuhan ketika dia menegur jemaat di kota Efesus. Dipandang dari sudut pandang manusia, Efesus gerejanya memang luar biasa. Tapi Tuhan mencela jemaat Efesus karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Mengapa demikian saudara sekalian? Sebenarnya secara lahiriah, gereja Efesus adalah gereja yang ideal. Bahkan Yesus banyak memuji gereja ini. Puji-pujian yang Yesus berikan itu sangat real dan itu menjadi target pelayanan gereja kita sebenarnya. Mereka dikatakan bekerja keras. Kata bekerja keras di sini di ayat kedua, merujuk kepada pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja di pelabuhan. Jadi mereka bekerja keras, mereka sungguh-sungguh, bahkan mereka bekerja sampai berkeringat.
pada buruh bekerja di pelabuhan itu sungguh-sungguh sampai mereka berkeringat. Kemudian mereka juga menjaga ajaran mereka, menolak satu ajaran yang disebut dengan Nikolaus. Nikolaus pada waktu itu adalah guru sesat dan mereka tahu ini guru sesat, lalu mereka bisa mendeteksi bahwa itu adalah pengajar sesat dan mereka menolak pengajaran yang tidak sehat. Tapi mereka juga adalah orang yang tegar menghadapi segala pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami pergumulan di tengah-tengah pelayanan mereka. Mereka mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka karena iman mereka. Jadi saudara sekalian, kalau jemaat Efesus digambarkan dengan kondisi gereja pada masa kini, maka gereja itu adalah gereja yang aktif. Banyak sekali kegiatan di dalamnya, mulai dari kegiatan ibadah yang hidup, yang ramai dikunjungi oleh orang. Gereja yang mengadakan pembinaan, gereja yang sering mengadakan bakti sosial, gereja yang memiliki pelayanan misi yang luar biasa, gereja yang banyak sekali hal-hal yang membuat orang berdecak kagum. Kemudian mimbar-mimbar mereka juga diisi dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, mengkhotbahkan pengajaran-pengajaran doktrinal yang luar biasa. Kemudian mereka juga memiliki pengajaran yang kokoh dan mereka bisa mendeteksi mana pengajaran yang tidak benar, mana pengajaran yang benar. Saudara, jarang ya sekarang gereja itu punya hal-hal seperti ini. Kadang-kadang gereja masa kini lebih suka kepada pengajaran-pengajaran yang populer ya. Kita lihat sekarang kalau khotbah doktrinal, khotbah yang dalam, jemaat bilang bosen ya. Kalau bisa khotbah itu lucu ya, banyak ceritanya, itu yang disukai jemaat. Tapi jemaat Efesus tidak demikian. Mereka ingin mendapatkan pengajaran yang mendalam. Mereka juga tidak takut menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Bahkan para pemimpin gereja mereka rela berkorban waktu, berkorban harta, bahkan rela berkorban iman, nyawa mereka untuk mempertahankan iman dan pelayanan mereka. Nah saudara sekalian, apakah masih ada yang kurang dari gereja ini? Saudara, dari sudut pandang manusia, maka gereja ini hampir sempurna. Perspektif manusia, gereja ini hampir sempurna. Namun Allah melihat tidak seperti manusia lihat. Manusia hanya melihat fenomenanya. Manusia hanya melihat apa yang terjadi di luar. Tapi Allah melihat jauh ke dalam. Termasuk motivasi hati manusia. Termasuk kondisi hati manusia. Allah melihat di balik daripada semua kegiatan jemaat Efesus ini, apa motivasinya. Dan Allah juga melihat apakah hati dari jemaat di Efesus ini masih tetap cinta kepada Tuhan. Apakah mereka masih sepenuh hati, sepenuh jiwa cinta kepada Tuhan. Seperti mereka pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan. Karena itu saudara sekalian, kita belajar satu prinsip yang sangat penting. Apa yang dikatakan dalam bahasa Inggris dan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu lebih penting daripada yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah hati kita. Yang tidak kelihatan adalah motivasi kita. Yang tidak kelihatan itu adalah cinta kita. Yang tidak kelihatan itu adalah alasan kita melayani Tuhan. Itu lebih penting daripada yang kelihatan. Sama seperti bangunan ini saudara sekalian. Kita bisa melihat banyak sekali hal-hal, tempat duduk, kursi, mimbar. Ini kelihatan. Tapi dibalik daripada yang tidak kelihatan, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yaitu fondasi dari gedung ini. Kalau fondasi ini tidak kuat, tidak punya fondasi yang baik, maka gedung ini akan roboh dan kita semua tidak aman di tempat ini. Nah saudara sekalian, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan bergereja. Allah ingin supaya kita tidak hanya mementingkan apa yang kelihatan, yaitu keramaian, kesibukan, kegiatan, ramainya orang. Tapi Allah ingin supaya kita memperbaiki hati kita, fondasi kita. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kelihatan, yang menentukan nilai dan kualitas dari apa yang kelihatan. Jadi saudara sekalian, Allah melihat ada satu masalah besar di jemaat Efesus,
Itu hati mereka yang murni dan mengasihi Tuhan itu sudah hilang. Mereka sudah menjauh dari kasih yang mula-mula kepada Allah. Sama seperti pasangan suami istri yang saya ceritakan di atas. Waktu mereka baru menikah, tentu mereka sangat saling mengasihi dengan kasih yang bergairah, kasih yang berkobar-kobar. Tapi setelah satu jangka waktu, suami itu sudah mulai mentua hati, berbagi kasihnya dengan sekretarisnya dan dengan orang lain. Akibatnya saudara sekalian, keluarga itu menjadi pecah dan keluarga itu menjadi bermasalah. Seorang istri pasti bisa merasakan apakah suaminya sungguh-sungguh mengasihinya atau tidak. Meskipun suaminya bisa melakukan banyak hal untuk menunjukkan cintanya. Tapi saudara sekalian, kesibukan kemudian perbuatan baik itu tidak bisa menggantikan cinta yang sejati seorang suami kepada istri. Demikian juga saudara sekalian, Tuhan ingin supaya kita mengasihinya. Saudara sekalian, Tuhan tidak hanya ingin kita sibuk melayani Dia. Tuhan tidak ingin kita sibuk berbuat sesuatu untuk Dia. Tapi Tuhan lebih ingin kita mengasihi Dia. Bahkan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Mengasihi Dia dengan kasih yang bulat. Kasih yang tak terbagi dengan orang lain. Jadi saudara sekalian, kiranya jemaat Efesus ini menjadi peringatan bagi kita. Saudara, Tuhan tahu jemaat Efesus sibuk. Tetapi Tuhan tahu juga kesibukan mereka, pelayanan mereka. Ya, kualitas mereka itu tidak lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Mungkin saja mereka sibuk, mereka melakukan sesuatu untuk memberikan kesan kepada orang banyak bahwa mereka lebih baik dari gereja lain. Karena itu saudara sekalian, Allah menegur mereka dan Allah langsung menunjukkan penyebab mereka dicela oleh Tuhan. Yaitu mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu kasih yang mula-mula? Para penafsir mengartikan kasih yang mula-mula ini dengan dua makna. Yang pertama saudara sekalian, kasih yang mula-mula adalah kasih yang penuh gairah. Bahasa Inggrisnya a passionate love, passionate love. Kasih yang penuh gairah. Kasih seperti seorang pengantin yang baru menikah. Di dalamnya ada kasih yang membara, ada kasih yang membuat orang merindukan, kerinduan yang besar untuk selalu bertemu. Kasih yang membuat jika seorang bertemu dengan kekasih, ada sukacita yang besar. Saudara sekalian, jemaat Efesus telah kehilangan kasih seperti itu. Mereka sudah lupa mereka harus mengasihi Tuhan dan mereka menjadi lebih fokus kepada pekerjaan. Mereka lebih fokus kepada apa yang mereka kerjakan bagi Tuhan. Lalu mereka lupa mencintai Tuhan. Bahkan Tuhan melihat di dalam hatinya. Mereka bukan hanya tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka juga membagi kasihnya dengan mencintai hal lain di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara sekalian, mereka lebih cinta kepada pekerjaan, lebih mementingkan bagaimana melayani, bagaimana membuat orang terkesan, dan bagaimana membuat orang memuji Dia. Jadi saudara, hari ini kita diingatkan bahwa kita harus mencintai Tuhan kita. Pertanyaan reflektif kita pada malam ini adalah saudara sekalian, bagaimana dengan kondisi hati Anda dan relasi Anda dengan Tuhan hari ini? Apakah Anda masih merindukan Tuhan? Apakah masih ada kerinduan di dalam hati saudara untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah di dalam hati saudara masih ada kerinduan untuk mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan? Apakah ada kerinduan di dalam hati saudara ketika membaca firman Tuhan dan merasakan nikmatnya firman Tuhan ketika saudara membaca Alkitab? Saudara sekalian, seringkali kita terjebak dan tenggelam di dalam berbagai hal, bahkan perbuatan yang baik, bahkan pelayanan. Lalu kita lupa hal yang paling esensial di dalam kehidupan kita, mencintai Tuhan. Sama seperti keluarga di atas,
Mereka terjebak dengan berbagai macam perbuatan baik. Rumah yang mewah, fasilitas yang indah, jalan-jalan ke luar negeri, anak sekolah di tempat yang terbaik. Semua itu penting dan semua itu bagus. Tapi itu bukan esensi dari pernikahan. Esensi pernikahan adalah cinta yang sejati. Cinta yang tak bercabang, cinta yang tak terbagi, cinta yang sungguh-sungguh. Saudara sekalian, kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita akan sibuk untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, tidak semua orang yang sibuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lahir dari cinta yang murni kepada Tuhan. Saya ulangi saudara sekalian, kenapa Tuhan ingin supaya kita kembali kepada cinta yang semula? Karena semua orang yang mencintai Tuhan pasti akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi tidak semua orang yang aktif melayani, rajin melayani, itu lahir dari cintanya kepada Tuhan. Bisa saja itu lahir dari motivasi yang lain. Malam ini biarlah kita minta Tuhan selidiki hati kita supaya kita diingatkan oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan dan dimampukan untuk kembali kepada cinta yang sejati kepada Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, kasih yang mula-mula menurut para penafsir berarti adalah perasaan ketergantungan kepada Tuhan. Dan ketergantungan ini adalah ketergantungan yang utuh, ketergantungan yang tak tergantikan. Kembali kepada pasangan tadi saudara sekalian, kalau orang baru menikah, maka ada ketergantungan yang luar biasa kepada pasangannya. Saudara sekalian, kalau seorang baru menikah tiba-tiba, ya maaf, ya pasangannya meninggal, maka dia merasa dirinya sudah tidak mampu hidup lagi. Saudara, esensi cinta sebenarnya adalah saling bergantung. Jadi dua orang kalau saling mencintai adalah saling menggantung dan saling membutuhkan. Ya, satu pasangan hilang, dia merasa setengah hidupnya hilang. Dan kalau pasangannya kembali, maka dia merasakan hidupnya berarti lagi. Karena itu saudara sekalian, Tuhan ingin supaya kita bergantung kepada Dia. Kasih yang mula-mula adalah kasih yang dimiliki oleh seorang percaya saat dia pertama kali percaya kepada Yesus Kristus. Saat itu dia merasa dirinya begitu tak berdaya dan merasa dirinya adalah budak dosa. Kemudian dia mendengar Injil. Kasih Tuhan yang mengasihi dia, kemudian kasih itu menyelamatkan dia. Dan dengan penuh sukacita, dia menerima Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak hanya menerima kasih itu, dia akan bangga dengan kasih itu. Dan dia sangat tergantung kepada kasih itu. Saudara sekalian, itulah kasih yang mula-mula. Setiap kita pernah ya pertama kali percaya Yesus Kristus. Pada waktu kita sadar bahwa dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa, hukuman neraka. Ada sukacita, ada rasa bangga, ada rasa bergantung yang sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kasih ini hilang dari jemaat di Efesus. Mengapa saudara sekalian? Karena seiring perjalanan mereka merasa diri sudah mampu dan ketergantungan kepada Tuhan menjadi semakin kurang. Akhirnya mereka mulai mengandalkan diri sendiri dan ketika mengandalkan diri sendiri mereka mulai menjauh dari Tuhan. Nah, saya temukan hal yang sama, fenomena yang sama juga terjadi di dalam pelayanan kita. Yang biasa ikut kebaktian doa sebagian besar adalah pelayan ya. Saudara sekalian, sebagai pelayan kita semua punya satu penyakit yang sama, yaitu kita sering memulai pelayanan dengan rendah hati dan sangat mengandalkan Tuhan. Tetapi seiring perjalanan waktu, kita merasa diri sudah mampu dan kita sudah mulai mengandalkan diri sendiri. Ya kadang-kadang ya ada majelis, ya ketika dicalonkan jadi majelis, ya mereka merasa sangat tidak mampu. Ya, saudara, gereja-gereja Tionghoa seperti kita
Belum pernah saya telepon, ya saya bilang, Pak, Bapak dicalonkan jadi majelis. Langsung dia bilang, haleluya, sudah saya doakan 10 tahun dan akhirnya waktunya tiba juga. Nggak pernah saudara sekalian ya. Selalu jawabnya apa saudara sekalian? Kok saya musuh ya? Masih banyak orang yang lebih hebat ya. Nggak apa-apa saudara sekalian ya. Tidak kalah dengan penjual asuransi saudara sekalian. Saya merayu dia, ya, ini kerja tim kok. Ada saya, ya ada musuh, ada semua. Kita kerja sama-sama kok, nggak apa-apa ya. Ayolah ya, belum tentu terpilih kok ya, seperti itu ya. Betul ya Pak Martin ya, rayuannya sama sih ya. Pendetanya rayuannya sama saudara sekalian. Nah setelah terpilih ya biasanya rendah hati. Musuh, saya belum pengalaman loh. Ya tolong bimbing, kalau saya salah tolong tegur ya. Nah kalau saya salah tolong beritahu, saya siap membantu saudara ya. Ya mungkin term pertama masih rendah hati ya. Setelah beberapa tahun bahkan ada majelis yang sudah lama saudara sekalian. Tidak semua ya, tidak semua. Ada sebagian seperti itu saudara sekalian. Yang sudah memulai merasa dirinya hebat juga ya. Ya kalau sudah mulai merasa hebat lumayan ya bahasa Mandarinnya caputo saudara sekalian ya. Lihat-lihat diri sendiri caputo juga ya saya ya. Mulai mengandalkan diri sendiri. Bahkan saudara sekalian sedih sekali. Kadang-kadang banyak orang memulai pelayanan dengan rendah hati sampai kepada ujung-ujung. Tidak hanya majelis, tidak hanya pengurus. Banyak hamba Tuhan juga seperti itu. Semua hamba Tuhan ketika mulai pelayanan juga sama saudara sekalian ya. Saudara tahu kami semua kalau pertama kali berdiri khotbah di depan mimbar saudara sekalian ya. Apalagi di depan dosen ya. Persiapan 30 menit, 10 menit sudah selesai khotbah saudara sekalian ya. Semuanya gemetaran dan semuanya berdoa. Dan ciri pendeta yang baru mulai persiapan 30 menit selesai 10 menit. Ciri pendeta yang sudah lama melayani persiapan 10 menit selesainya 30 menit saudara sekalian ya. Jadi sudah mulai pengalaman. Dan ketika kita pendeta, majelis, pengurus. Ketika kita mulai pelayanan dengan rendah hati mengandalkan Tuhan. Sampai satu waktu kita merasa sudah punya modal. Sudah caputo, sudah mulai lumayan. Kita sudah mulai kurang berdoa. Kurang berlutut minta urapan dari Tuhan. Bahkan yang paling mengasihankan adalah sampai satu waktu kita merasa gereja membutuhkan saya. Gereja tidak boleh kurang saya. Saudara sekalian, fenomena ini ada di dalam gereja jemaat di Efesus. Mereka berlomba-lomba melayani. Mereka berlomba-lomba berbuat baik. Dari luar, ini gereja luar biasa. Semuanya semangat. Tapi di balik itu, Tuhan lihat motivasinya salah. Cinta mereka kepada Tuhan berkurang. Mereka lebih cinta kepada pujian manusia. Mereka lebih cinta kepada diri sendiri. Mereka lebih cinta kepada hal-hal yang bersifat sementara. Tuhan tegur mereka. Cinta mereka sudah bercabang. Saudara sekalian, kiranya kita juga menjadikan ini sebagai cermin bagi kita. Saudara sekalian, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih berdoa dalam kehidupan bergantung kepada Tuhan? Tuhan, tanpa Engkau hidupku tidak bisa. Apakah kita masih bergantung kepada Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita? Tuhan ingin supaya kita kembali kepada cinta seperti itu. Saudara sekalian, di bagian penutup Allah, yaitu melalui Yesus Kristus, menyuruh jemaat di Efesus melakukan 3 hal. Yang pertama saudara sekalian, Allah ingin supaya mereka ingat. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dalam bahasa Yunani, kata jatuh di sini mengacu kepada kondisi rohani yang telah merosot. Bagaimana kasihmu itu kualitasnya itu sudah merosot. Sudah tidak murni lagi. Tercampur oleh keegoisan hati, tercampur oleh kecintaan kepada dunia. Ingat, kamu sudah salah dan cepatlah bertobat. Yesus ingin mereka menyadari bahwa mereka pikir mereka masih mengasihi Tuhan,
Padahal mereka sudah tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka pikir mereka sedang menyenangkan Tuhan, padahal mereka sedang menyenangkan egoisme sendiri. Mereka pikir mereka baik-baik saja, meskipun mereka sedang mengalami kemerosotan rohani mereka. Di mana salah mereka? Mereka salah mengukur dengan menggunakan aktivitas fisikal untuk menggantikan kondisi hati kita. Saudara sekalian, kondisi ini sangat genting dan sangat relevan dengan kehidupan kita masa kini. Ya, saya pernah katakan gereja pada masa kini itu terperangkap, terbelenggu oleh gereja ABC. Banyak gereja menilai keberhasilan mereka dengan A itu attendance, kehadiran. Yang penting gereja saya ramai, jemaat penuh, itu sukses. B itu adalah business, sibuk. Gereja saya banyak kegiatan, dari pagi, Senin sampai Sabtu, Minggu, banyak kegiatan. Gereja saya berhasil. C itu apa? Cash flow. Dananya masih cukup. Aman gereja kita. A, B, C. Kalau A, B, C kita aman, gereja kita aman. Saudara sekalian, Tuhan tidak mengukur dengan A, B, C. Tuhan mengukur seberapa kita mencintai Tuhan kita, seberapa kita tergantung kepada, seberapa kita merindukan Tuhan, seberapa kita berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin kita bertobat. Bukan tomat. Ya, tomat itu hari ini tobat, besok kumat. Tapi tobat itu sungguh-sungguh balik. Kata asli dari tobat itu adalah balik arah. Kalau kita lagi menuju utara, kita balik ke selatan. Kalau kita menuju barat, kita balik ke timur. Jadi saudara sekalian, Tuhan ingin supaya jemaat di Efesus itu mengubah arah mengukur diri mereka. Dari yang visible, apa yang kelihatan menjadi apa yang invisible, apa yang tidak kelihatan di dalam hati mereka. Jadi saudara sekalian, Tuhan ingin supaya jemaat Efesus kembali kepada kasih semula. Nah saudara, hal ini juga penting bagi kita karena yang pertama ingat itu berhubungan dengan kognitif kita. Kita ingat kembali, kita tahu kita harus berbuat baik, kita tahu kita harus bertobat. Tapi yang kedua yang lebih penting, tobat itu berhubungan dengan tingkah laku. Karena itu kita harus melakukannya. Saudara, hari ini banyak orang tahu, ya banyak orang tahu tapi tidak melakukan. Ya, saya kemarin waktu konven hamba Tuhan saya juga katakan, ya banyak sekali orang tahu, banyak sekali hamba Tuhan tahu, tapi tidak melakukannya. Ya, contoh yang paling sederhana, ya banyak hamba Tuhan tahu harus berolahraga. Tapi sedikit sekali hamba Tuhan yang berolahraga. Bagaimana saya tahu? Dilihat dari perutnya saudara sekalian. Ya. Jadi coba pegang-pegang ya. Banyak hamba Tuhan pelihara semangka di sini. Semangkanya makin besar. Nah saudara, kita tahu harus olahraga. Tahu harus melakukan banyak kegiatan. Tapi yang lebih penting adalah melakukan. Jadi Tuhan tidak puas kalau jemaat di Efesus itu tahu mereka harus kembali kepada kasih semula. Tuhan berkata bertobat, lakukan kembali. Lakukan kembali cintamu kepada Tuhan. Dan hari ini saudara sekalian, Tuhan memberikan tuntutan yang sama kepada saudara dan saya. Jangan hanya saudara puas bahwa saudara sudah tahu, oh saya sekarang sudah tahu apa artinya kasih yang semula. Saya sudah puas, saya sudah tahu apa kesalahan jemaat di Efesus. Dan saya tahu saya tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dengan jemaat Efesus. Saya harus mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Tapi setelah pulang kita kembali kepada pola yang sama, pola yang salah. Kembali mendua hati, kembali lebih mementingkan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Tidak, Tuhan ingin supaya kita tahu, kita lakukan dan kita lakukan lagi. Apa yang engkau dulu pernah lakukan. Yaitu pertama kali kita dipanggil. Perbaharui cinta kita kepada Tuhan. Sekali lagi
kita berkata, Tuhan, aku cinta padamu dengan sepenuh hati. Dan dari dalam hati kita perbaharui cinta. Dan ketika kita perbaharui cinta kita kepada Tuhan, maka kita kembali kepada kondisi kita yang semula. Nah, bagian terakhir saudara sekalian ada 4 pertanyaan. Renungan. Kapan terakhir Anda merasa rindu kepada Allah? Saudara, ini bisa membantu kita. Saya tidak bertanya kapan terakhir kali Anda berkobar-kobar semangat sampai keringat melayani Tuhan. Bukan. Kapan terakhir saudara merasa rindu kepada Allah? Apa motivasi Anda dalam menjalankan disiplin rohani dan pelayanan? Saudara, menjalankan disiplin rohani itu bisa salah loh. Banyak orang berpuasa. Kenapa kamu puasa? Saya puasa. Saya puasa. Puasa itu belum tentu benar. Kenapa? Karena banyak orang berpuasa itu lagi neror Tuhan, saudara sekalian. Tuhan, ini saya lagi kejar dia ini. Saya lagi puasa. Nah, Tuhan lihat saya menderita. Tidak. Apa motivasi kita melayani? Apa yang menghalangi Anda dari Tuhan? Apa yang menghalangi Anda dalam relasi kita dengan Allah? Kesibukan, dosa, kekecewaan, kemalasan, keteledoran, keteledoran. Yang terakhir saudara sekalian, apa rencana konkret Anda supaya Anda dan saya kita benar-benar kembali kepada kasih semula. Kasih yang pertama kali kita miliki bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih melalui jemaat Efesus kami diingatkan. Tuhan, kami sering terjebak di dalam keinginan untuk menyenangkan sesama. Atau bahkan keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, aktualisasi diri. Kami ingin melayani, kami ingin memberikan terbaik. Bukan karena kami mengasihi Tuhan. Tapi karena kami ingin dipuji, kami ingin kelihatan lebih baik. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, pada saat ini kami sungguh-sungguh meminta Allah Roh Kudus menolong kami. Membimbing kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Kembali kepada kasih semula itu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.